Bagaimana cara dapetin 1000 subscriber ya? Kenapa subscriber gak nambah-nambah ya? View-nya juga sepi, padahal udah terapin berbagai cara. Gimana caranya dapet view ya? Masa view-nya gak nambah-nambah? Padahal caranya udah diikuti. Coba lihat channel saya dong bang, udah bikin bagus-bagus, masih dikit aja yang nonton. Nah, pertanyaan seperti itu sering saya temui ya teman-teman. Banyak juga yang mampir di komentar saya. Daripada saya jawab satu persatu ya dan berulang, kalian bisa cari tahu sendiri ya sebabnya. Pakai cara ini. Cara ini yang bisa ngasih tahu kenapa channel kalian itu sepi dan belum berkembang. Simak terus ya. Alhamdulillah, saya banyak dapetin respon dari YouTuber yang WA ke saya setelah praktekin tips ini di channel mereka. Mereka mengalami perkembangan di channel mereka. Jadi jangan mau kalah ya. Subscribe dulu biar channelmu terus maju dan berkembang. Oke? Sebenarnya saya itu agak kesulitan ya, jujur aja ya. Kalau menjawab ada pertanyaan yang tanya mengapa channelnya itu nggak maju-maju. Karena saya itu butuh data yang lebih lengkap mengenai channelnya ya. Jadi saya itu butuh data untuk melihat channelnya itu seperti apa. Jadi mohon maaf ya teman-teman, kalau jawaban saya itu nggak bisa lebih detail dan hanya bisa ngasih saran dari apa yang bisa saya lihat. Jadi sekarang gini aja, ini cara yang bisa kalian pakai ya buat menganalisa channel kalian. Nggak pakai tool macam-macam kok, semua udah ada di depan mata. Mau pakai HP, mau pakai PC atau laptop sama aja kok. Karena yang akan kita pakai itu adalah data dari analitik dari YouTube kita sendiri. Langkah pertama, buat yang pakai HP nih, buka Creator Studio dari Google Chrome ya. Pilih studio.youtube.com. Ubah dulu tampilannya ke situs desktop. Pastikan teman-teman sudah login ya ke akun YouTube teman-teman. Kemudian pilih di bagian menu di samping ini. Pilih analitik. Kemudian klik bagian konten. Nah, yang akan kita perhatikan adalah bagian yang ini teman-teman. Yang kayak segitiga ini ya, yang corong. Ya, ini gambar corong ini ya. Ini adalah data yang bisa ngasih tahu keadaan channel kita. Saya akan jelaskan bagaimana membaca data ini dan gimana ngambil kesimpulannya. Dan yang paling penting, apa yang harus kita lakukan setelah paham data-data ini. Simak terus ya. Kita lihat dulu pada bagian paling atas ini ya. Bagian tayangan. Ini adalah data berapa kali thumbnail video kita itu ditayangkan YouTube teman-teman. Dalam satu periode ya, periode yang ditentukan di sini. Kita pakai data bawaan aja ya, yaitu selama 28 hari terakhir. Angka ini menerangkan frekuensi berapa kali thumbnail kita itu ditampilkan di halaman YouTube ya. Ingat, di halaman YouTube ya, bukan di tempat lainnya. Misalnya kamu pasang link videomu di website, share video di media sosial gitu ya, itu nggak akan dihitung teman-teman. Pokoknya yang ditampilkan di halaman YouTube saja ya. Di mana ditampilkannya? Bisa di hasil penelusuran, bisa dari rekomendasi, beranda YouTube, dan video di playlist ya. Jadi semakin besar angka impresi atau tayangan ini, itu akan semakin bagus teman-teman. Nah, ini yang penting nih. Faktor apa yang bisa membuat YouTube menampilkan thumbnail video kita? Ini ada dari berbagai faktor ya. Dari optimasi, penggunaan keyword, retensi penonton, dan sebagainya. Kalau cara kita bikin konten dan optimasi sudah sesuai dengan algoritma YouTube ya, maka YouTube itu akan merekomendasikan video-video kita. Untuk bagaimana cara optimasi video, tutorialnya nanti saya buatkan ya setelah video ini. Sekarang kita lihat bagian bawahnya. Ini adalah presentasi jumlah rekomendasi tayangan yang berasal dari YouTube. Jadi sebesar apa sih YouTube itu suka channel kita dan peduli sama channel kita? Ini bisa dilihat dari angka ini teman-teman. Coba kita klik tanda tanya di sini ya. Nah, di channel ini, YouTube itu menayangkan thumbnail-thumbnail video sekitar 71%. 37% dari rekomendasi hasil beranda dan 33% dari halaman tonton YouTube. Sisanya ini dari sumber lain ya. Jadi yang murni ditampilkan oleh YouTube itu sebesar 71% ya dari seluruh impresi atau tayangan. Coba nanti cek ya channel kalian, berapa persen channel kalian itu direkomendasikan oleh YouTube. Seperti itu ya. Ingat ya, sampai bagian ini YouTube itu baru menampilkan thumbnailnya saja teman-teman. Belum diklik sama penonton ya, belum menghasilkan viewer ya, belum menghasilkan watch time. Seperti itu ya, paham ya sampai sini?
Sekarang lihat di bagian bawah. Nah, di sini ada rasio klik tayang sebesar 5,6%. Ada yang tahu maksudnya nggak? Ini adalah rasio orang ngeklik thumbnail video yang ditayangkan tadi ya. Angka ini nggak dari semua klik yang terjadi ya teman-teman. Karena klik yang berasal dari external link ya atau dari layar akhir itu nggak dihitung teman-teman. Nah, bagaimana cara menafsirkannya? YouTube itu menggunakan ukuran antara 2% sampai 10% teman-teman. Siapa yang paling bertanggung jawab terhadap CTR ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah thumbnail dan judul video kita. Nah, itulah mengapa saya selalu menyarankan perhatikan benar-benar masalah thumbnail teman-teman. Jadi kalau punya saya di sini sekitar 5,6%. Itu nilainya rata-rata lah ya. Agak tinggi dikit. Bisa diartikan thumbnail di channel ini sudah lumayan menarik. Kemudian apakah berarti kalau nilai CTR-nya itu tinggi, terus berarti video kita itu bagus? Apakah watch time kita juga otomatis tinggi? Itu juga belum tentu teman-teman. Karena data ini baru bilang berapa rasio thumbnail kita itu diklik orang. Sampai sini paham ya? Terus kemudian apakah hanya itu kegunaan rasio ini? Enggak ya. Angka CTR ini bisa digunakan untuk mengukur performa video kita juga. Analoginya seperti ini teman-teman, biar bisa dipahami ya. Saat kita itu pergi ke restoran, pertama pasti kita itu disodorin menu makanan ya, yang ada gambarnya. Kemudian kita lihat kan, wah ini kayaknya menu ini enak nih, fotonya aja bikin killer gitu ya. Jadi fotonya itu bagus gitu ya, ayam apa gitu. Terus kemudian kalian pilih itu karena gambarnya juga menggugah selera ya. Terus kemudian, oke mbak, saya pesen makanan yang itu. Kemudian makanannya datang. Nah ternyata pas dicicipin rasanya nggak enak blas. Pasti pernah ngerasain gitu ya. Atau gini, kita kenalan sama orang di Facebook. Wih, foto profilnya cakep nih, menggoda. Pas lihat aslinya, wadidaw. Jauh dari kenyataan. Ternyata hasil kamera 360. Nah, sama juga dengan CTR ini teman-teman. Kalian bisa pakai buat mengukur kualitas video kita ya. Caranya begini. Saya akan belak-belakan ya ngeliatin performa channel ini. Pertama kita bisa bandingkan dengan rata-rata durasi tonton yang ada di bawahnya ini ya. Kalau CTR-nya lebih tinggi dari durasi tonton rata-ratanya, itu artinya thumbnailnya kemungkinan mengandung unsur clickbait dan isi video nggak sesuai harapan penonton. Seperti itu. Sekarang kita lihat CTR channel ini 5,6%. Rata-rata durasi tontonnya 2,50 menit ya. Itu artinya nilai CTR saya itu bisa dibilang sedikit di atas rata-rata. Thumbnail saya udah lumayan lah ya. Kemudian rata-rata durasi tonton sekitar 2,50 menitan. Ini juga masih rata-rata ya. Jadi bisa disimpulkan thumbnailnya udah lumayan dan videonya juga sudah lumayan disimak dan sesuai ekspektasi penonton. Seperti itu. Nah, terus gimana yang bagus itu? Yang bagus itu seperti apa sih? Yang bagus itu semakin tinggi CTR dan semakin tinggi rata-rata tonton teman-teman. Karena kalau seperti itu artinya thumbnail kita itu menarik dan videonya betah ditonton. Kalau CTR-nya lebih rendah dari durasi tonton ya, itu artinya video kita itu sebenarnya sudah bagus, banyak disimak, tapi nggak banyak diklik. Dengan kata lain, thumbnail atau judulnya itu kurang menggoda atau kurang greget lah ya. Padahal saat orang nonton video kita itu mereka akan suka dan betah. Bisa jadi juga channel kita itu campur-campur, yang berakibat nggak semua thumbnail yang disodorkan ke subscriber itu diklik. Itulah mengapa ya teman-teman, saya itu menganjurkan fokus di satu topik aja. Itu agar saat subscriber nanti disodorkan video kalian itu ya banyak diklik sama mereka karena punya minat yang sama. Seperti itu ya. Sampai sini paham ya? Jadi kalau kejadiannya seperti itu, coba cek ya apakah topik kalian itu sudah fokus. Dan coba cek apakah thumbnail kalian itu udah menarik apa belum. Seperti itu. Satu lagi, angka CTR ini bisa digunakan untuk menilai optimasi channel kita. Coba kita perhatikan ya asal trafficnya. Kalau asal traffic di sini paling besar dari penelusuran YouTube, ini juga bisa jadi penyebab angka CTR-nya itu tinggi. Karena penontonnya kebanyakan datang dari pencarian YouTube. Nah, kalau di channel ini
paling besar asal trafficnya itu dari fitur jelajah, rekomendasi video, halaman channel, baru penelusuran YouTube ya. Itu artinya CTR yang 5,6% ini kebanyakan karena dari rekomendasi YouTube, bukan dari hasil penelusuran atau pencarian. Nah, apakah ini bagus? Menurut saya bagus juga teman-teman. Karena video-video di channel ini itu tidak harus nunggu dicari orang baru dapetin penonton, tapi ditonton karena disodorkan oleh YouTube ke kalian. Seperti itu ya. Terus kemudian apa rahasianya biar banyak direkomendasikan oleh YouTube? Konsistensi, relevansi, optimasi, dan sebagainya. Videonya sudah pernah saya bahas juga ya, bagaimana tipsnya. Silahkan dipelajari dan coba diterapkan. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi ya untuk videonya. Sekarang saya coba ringkas ya. Jadi video kita mendapatkan tayangan atau impresi yang bisa disebabkan oleh berbagai hal. Dari SEO, kualitas video, dari optimasi, jumlah subscriber, dan faktor lainnya. Jadi semakin YouTube paham sama channel kita, maka akan semakin besar impresinya teman-teman. Karena akan semakin banyak direkomendasikan. Itu yang pertama ya. Nah, setelah mendapatkan penayangan, setelah disebarkan kemana-mana, thumbnail dan judul akan mengambil peranan. Semenarik apa sih sehingga bisa menarik penonton dan diklik penonton? Seperti itu ya. Kalau banyak diklik, tapi video cuma sebentar ditontonnya, itu artinya thumbnailnya kita itu clickbaitnya parah. Nah, dari semua itu akan berujung dengan waktu tonton atau watch time di channel kita. Di channel ini yang masih berumur kurang lebih 2 bulan ya, di 28 hari terakhir dapat 829 ribuan impresi atau tayangan, menghasilkan 46.000 penayangan dan 2,2 ribu jam waktu tonton. Menurut saya ini sudah lumayan, dan hari ini saat video ini dibuat, channel ini hanya kurang 600 jam tayang dan sebentar lagi memenuhi syarat untuk ikut program iklan di YouTube. Kita tunggu sama-sama ya, berapa minggu lagi akan tembus syarat monetisasi. Dan apakah nanti disetujui atau enggak ya pengajuannya. Nanti akan saya share ke teman-teman. Pokoknya terima kasih ya buat yang udah nonton dan mau subscribe channel ini. Kalau kalian udah bisa baca data sederhana tadi ya, kalian akan paham 2 hal teman-teman. Yang pertama itu, kalian akan tahu sebabnya mengapa channel kalian itu sepi dan perkembangannya lambat. Kemudian yang kedua, kalian itu bisa meningkatkan lagi channel kalian ya, menjadi lebih baik lagi berdasarkan data-data dari channel kalian tadi. Seperti itu ya, oke? Kalau pada mumet, isikan di komentar. Yang udah paham, tolong bantu jawab yang mumet tadi ya. Silahkan lanjut tonton video berikut nih. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat buat sahabat YouTube yang masih berjuang. Teruslah belajar dan terapkan, maka kamu akan mendapatkan hasilnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.